Jadi seluruh dosa yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Seluruh dosa oleh Allah ditempokan siksaannya sampai hari kiamat. Terserah Allah. Terserah Allah. Ya. Kecuali, tapi kata Rasulullah SAW, ya, illa uquqal walidain. Kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Hati-hati. Jangan dianggap sepele nih. Ini sabda Rasulullah SAW. Kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Seluruh dosa yang lainnya oleh Allah ditempokan. Tidak langsung dikontankan siksaannya di dunia. Tapi ada yang dikontankan oleh Allah siksaannya, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Illa uquqal walidain. Fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibi fil hayati qabla al mamat. Maka sesungguhnya Allah menyegerakan, mengontankan itu siksaan untuk pelaku itu durhaka kepada orang tua fil hayat, ketika hidupnya, qoblal mamat, sebelum dia matinya. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti akan terjadi. Anak yang durhaka sama orang tuanya, waduh bahaya. Belum nanti di alam kuburnya, belum ketika sakaratul mautnya, belum nanti di akhiratnya. Di dunianya saja sudah dikontankan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada perbuatan dosa terhadap kedua orang tua. Lihat oleh kita banyak. Lihat orang-orang yang durhaka sama orang tuanya, hidupnya nggak berkah, sangsara. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergolong mereka. Amin ya rabbal alamin. Allah selamatkan kita semua. Allah jaga kita semua. Allah jadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah menyegerakan siksaannya, ya, di dunia sebelum kelak di akhirat. Untuk siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati ya. Jangan sampai kita, ya, menyakiti, menghinakan kedua orang tua. Jangan. Kita kaya, orang tua miskin, jangan kita hinakan. Muliakan mereka. Ya, kita pintar, kita bisa ngaji, orang tua kita bodoh, kita hinakan. Jangan, kita muliakan mereka. Mereka orang-orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Wahab bin Munabbih qala auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, ya Musa waqqir walidayk fa inna man waqqara walidayhi madattu lahu fi umrihi wa wahabtu lahu waladan yabirruh. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, wahai Musa, muliakan kedua orang tuamu, hormati kedua orang tuamu, karena sesungguhnya orang yang memuliakan, yang menghormati kedua orang tuanya, aku akan panjangkan umurnya. Amin. Bukan hanya panjang umur, tapi diberkahkan umurnya. Karena banyak orang yang panjang umur bukan tambah kebaikan, bukan tambah ibadah, bukan tambah taat, tapi tambah maksiat. Tapi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, bertambah umurnya, bertambah amal baiknya, bertambah umurnya, bertambah kurang keburukannya. Nah, ini berkah menghormati, memuliakan kedua orang tua. Kemudian wa wahabtu lahu waladan yabirruh, dan aku akan beri anak orang tersebut yang berbakti kepadanya. Ini janji Allah. Kalau orang yang ingin punya anak, belum punya anak, berbakti sama orang tua yang sungguh-sungguhnya. Berbakti sama orang tua yang sesungguhnya. Yang belum punya anak nih, ingin punya anak nih, janji Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, waqqir walidayk fa inna ma waqqara walidayhi madattu lahu fi umrihi wa wahabtu lahu waladan yabirruh. Ya, muliakan, hormati kedua orang tuamu, karena orang yang memuliakan, menghormati kedua orang tuanya, aku panjangkan umurnya, yakni aku berkahkan umurnya, dan aku beri dia anak yang berbakti kepadanya. Kayak turunan orang balalager ka urang. Anak orang saroleh, balager. Naon sababna urangna bager karena jadi kolot. Perhatikan orang tua, ya. Utamakan keinginan orang tua tentunya yang dibenarkan oleh
agama. Apa keinginan orang tua kita perjuangkan, apa saja asal yang diridhai oleh Allah. Keinginan orang tua yang diridhai oleh Allah, ya kita perjuangkan seorang anak. Mungkin kita dahulu yang orang tuanya sudah meninggal dahulu ketika hidupnya kita tidak bisa menggembirakan mereka, gembirakan sekarang dengan sedekah, ya, dengan tahlil, niatkan ini pahala untuk kedua orang tua. Mereka bergembira di alam barzahnya. Dan dengan merubah sikap kita, dengan kesolehan kita, ziarahi mereka, ya, ziarahi orang tuh yang telah meninggal. Jadi jaminan dari Allah, siapa orang yang memuliakan, menghormati kedua orang tua, aku panjangkan umurnya dan aku beri dia seorang anak yang berbakti kepadanya. Nah gitu resep nate geningan. Mun urang hayang boga budak, ieu teh geus 1 tahun 2 tahun can kagungan putra keneh, sing hade kakolot. Kontrol geus hade can urang kakolot. Gitu. Nalika kolot urang boga kahayang, urang gak boga kahayang, mana nu diheulakeun? Kahayang urang, kahayang kolot. Gitu kudu kontrol. Ketika orang tua kita punya keinginan, kita juga punya keinginan, anak kita punya keinginan, istri kita punya keinginan, mana yang didahulukan oleh kita? Hati-hati. Mungkin kita kadang-kadang mendahulukan istri kita, keinginan istri, keinginan anak, keinginan orang tua ditunda. Waliyadzubillah min dzalik. Ini banyak sekarang. Orang tuanya sakit dibiarkan, tidak ditengok, tidak diurus. Wah, bahaya itu anak. Durhaka itu anak. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian ancaman dari Allah, wa man agga walidayhi qasartu lahu umrah. Siapa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, aku akan pendekkan umurnya. Mualila umurna, pondok umur, akan pendek umurnya. Gak lama dia hidup di dunia, akan mati. Ya, aku pondokkan umurnya, pendekkan umurnya. Wa wahabtu lahu waladan ya'iquh, dan aku beri dia anak yang durhaka kepadanya. Ayeuna, ya, nu teu hormat ka kolot, siap-siap kayak anakna moal hormat ka manehna. Siap-siap anakna bakal nyusahkeun manehna. Siap-siap anakna bakal nyangsarakeun kolotna. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan sampai, ya. Jadi yang masih punya orang tua, muliakan mereka, hormati mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Apa keinginan mereka yang memang kita mampu dan dibenarkan oleh syariat agama, perjuangkan oleh kita. Meskipun menjual tanah, menjual emas, menjual rumah, kerkolot hok, gitu kudu nate. Kerkolot teh, jual imah pek asa kerha kerkolot, gitu kudu nate.